Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sang Penakluk, bagian 8. Cepat sekali Rangga melompat menyongsong serangan Dewayani. Dihentakkan tangannya ke depan seraya mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Tak pelak lagi, dua kekuatan dahsyat bertemu di udara, sehingga menimbulkan ledakan sangat dahsyat. Glare. Percikan bunga api menebar ke seluruh penjuru. Tampak Rangga dan Dewayani sama-sama terpental ke belakang, dan jatuh bergulingan di tanah. Namun mereka cepat melompat bangkit berdiri dan kembali siap melakukan serangan berikutnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu tersenyum tipis. Sedangkan Dewayani menggerung kecil sambil memperlihatkan taringnya. "Pergilah, bukan di sini tempatmu, Sang Penakluk," ujar Rangga dingin. "Ger, rupanya kau sudah tahu diriku, anak muda. Siapa kau sebenarnya?" geram Dewayani. Suaranya begitu serak dan kering. "Kau lihat ini." Sret. Pelahan namun pasti Rangga mencabut pedang Raja Wali Sakti dari warangkanya di punggung. Malam yang gelap gulita itu, seketika terang benderang oleh cahaya biru yang memancar dari mata pedang di tangan pendekar Raja Wali Sakti. "ARGHK!" Dewayani meraung keras sambil mengangkat tangan. Gadis itu menutupi muka yang dipalingkan dengan tangannya. Kakinya melangkah mundur beberapa tindak, tapi hanya sebentar saja. Pelahan dia kembali tegak sambil menggeram. Sepasang bola matanya semakin merah membara bagai sepasang bola api yang siap membakar pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan Rangga sendiri berdiri tegak sambil melintangkan pedang di depan dada. Sorot matanya begitu tajam menusuk langsung bola mata wanita di depannya. Kau sudah mati," geram Dewayani menuding. "Ya, dan kau juga sudah lama mati," balas Rangga dingin. "Hahaha," mendadak saja Dewayani tertawa terbahak-bahak. "Tertawalah sepuasmu, iblis penakluk. Kau tidak akan bisa berlama-lama dalam diri gadis itu selama aku masih menghirup udara di dunia ini." Dingin sekali nada suara Rangga. "Hahaha, kau boleh besar kepala ketika mengalahkan aku, pendekar Raja Wali. Tapi kini, tak bakal kau bisa menandingiku, karena kau sekarang adalah iblis yang sesungguhnya. Bukan lagi manusia berhati iblis," potong Rangga cepat. "Bedebah," geram Dewayani. "Pedang ini pernah berlumur darahmu. Dan dengan pedang ini pula, kau akan kukirim kembali ke neraka. Kau tidak bisa lupa, iblis penakluk. Setitik darah yang mengalir dari tubuhmu, itulah yang akan mengembalikanmu ke neraka. Dan aku memiliki sedikit darahmu di pedang ini." Keparat, semakin pucat wajah Dewayani. Namun sorot matanya memancarkan luapan amarahnya. Kata-kata pendekar Raja Wali Sakti barusan memang menggetarkan. Dan Rangga sudah tahu, setiap iblis akan binasa oleh darahnya sendiri. Memang, tak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan iblis selain darahnya sendiri. Bahkan manusia pun akan tewas oleh darahnya sendiri pula. Setetes darah sangat berarti bagi kelangsungan hidup. Kehilangan setetes darah merupakan kehilangan setitik kehidupan. Rangga pernah mengetahui hal itu dari kitab yang dibacanya di kediaman gurunya di Lembah Bangkai. Dan kini ingin dibuktikannya. Pendekar Raja Wali Sakti itu tahu, kalau gurunya tidak akan menuliskan kata-kata tersebut tanpa mengandung arti yang dalam. Dan sekarang baru bisa dimengerti maknanya. Hanya saja hatinya masih diliputi perasaan cemas akan keselamatan Dewayani. Bagaimanapun juga Dewayani harus diselamatkan, di samping melenyapkan pengaruh roh Sang Penakluk di dalam diri gadis itu. Tapi Rangga juga menyadari kalau hal itu tidak mudah dilaksanakan. Dan pendekar Raja Wali Sakti sudah siap seandainya Dewayani harus menjadi korban. Pada saat itu terdengar ayam jantan berkokok, pertanda pergantian waktu akan segera terjadi. Tak berapa lama lagi fajar akan menyingsing. Suara ayam jantan itu membuat Dewayani tampak gelagapan, dan wajahnya kelihatan gelisah. "Satu saat, aku akan membunuhmu, keparat," geram Dewayani. Setelah berkata demikian, Dewayani langsung melesat pergi. Cepat sekali gerakannya, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan mata. "Hei!" sentak Rangga terkejut, tapi terlambat, tidak mungkin lagi pendekar Raja Wali Sakti itu untuk mengejar.
Rangga memang tahu arah kepergian gadis itu, tapi bukan tidak mungkin kalau Dewayani membelokkan arahnya sehingga akan sia-sia saja pengejarannya. Rangga mendesah panjang, dimasukkan kembali pedang Raja Wali Sakti dalam warangkanya di punggung. Kegelapan kembali menyelimuti sekitarnya. Rangga mengayunkan kakinya hendak pergi, tapi... Tunggu. Rangga menghentikan langkah, lalu memutar tubuhnya. Tampak Caraka melangkah cepat menghampiri. Anak muda itu berdiri sekitar 3 langkah lagi di depan pendekar Raja Wali Sakti. Darah masih terlihat di sekitar mulutnya. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan nyawaku," ucap Caraka. "Bagaimana lukamu?" Rangga malah bertanya. "Tidak terlampau parah. Aku sudah mengobatinya dengan bersemadi tadi," sahut Caraka. Pada saat itu Kipudit keluar dari dalam rumahnya. Laki-laki setengah baya itu tergesa-gesa menghampiri. Tampak di ambang pintu berdiri 2 orang wanita. Yang seorang sudah berusia 40 tahun, dan seorang lagi masih sekitar 18 tahun. Mereka adalah ibu dan adik Caraka. "Oh, dan, mari, dan, istirahatlah di dalam," ujar Kipudit dengan tubuh agak terbungkuk. Caraka agak mengerutkan kening melihat sikap ayahnya terhadap pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya ini. Tapi sebelum Caraka bertanya, ayahnya telah menggamit tangan pendekar Raja Wali Sakti dan membawa ke rumahnya. Rangga tidak bisa lagi menolak, dan tidak ingin mengecewakan orang tua ini. Caraka memandangi sebentar, kemudian mengangkat bahunya dan ikut melangkah. Rangga memandangi sekitar sendang. Masih diyakini kalau tempat ini telah dijadikan persembunyian roh sang penakluk. Sedangkan Caraka yang memaksa ikut, tampak sibuk menyibak setiap semak belukar. Sudah setengah harian mereka meneliti tempat ini, tapi tempat persembunyian yang dimaksud tidak juga ditemukan. "Kakang, sini," seru Caraka memanggil tiba-tiba. Pemuda ini sudah membiasakan diri memanggil kakang terhadap Rangga. Rangga bergegas menghampiri. Kening pendekar Raja Wali Sakti berkernyit melihat ke dalam semak yang disibatkan Caraka. Tampak di dalam semak itu tergolek sesosok tubuh tua kurus berjubah hitam. Sebatang tongkat tergeletak di sampingnya. Rangga mengenali kalau sosok itu adalah si iblis hitam. Belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu memeriksa keadaan si iblis hitam, telinganya mendengar langkah kaki menginjak ranting kering. Tepat pada saat Rangga dan Caraka memutar tubuhnya, dari dalam semak muncul seorang gadis mengenakan baju biru tua. Gadis itu juga nampak terkejut begitu melihat Rangga dan Caraka, dan langsung menghentikan langkahnya. "Kebetulan kau datang, Dewayani," ujar Rangga seraya melempar senyum. Pendekar Raja Wali Sakti itu sempat menyikut perut Caraka yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu langsung diam, padahal sudah membuka mulutnya. "Kalian menungguku, ya?" tanya Dewayani. "Benar, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu," sahut Rangga. Dewayani mengayunkan kakinya menghampiri, sedangkan Caraka menggeser ke samping. Saat Dewayani berada di samping Rangga, pemuda itu langsung menyibatkan semak. Dewayani terpekik begitu melihat sosok tubuh tua kurus berjubah hitam terbaring kaku di dalam semak itu. Tubuhnya langsung bergerak mundur beberapa langkah, dan wajahnya memucat. "Aku tahu kau kenal orang itu, Dewayani," tegas Rangga. Dewayani menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bibir bergetar. Ditatapnya Rangga dan Caraka bergantian. Tubuh gadis itu tampak menggeletar bagai kedinginan, padahal siang ini matahari bersinar terik. "Waktu itu dia berhasil kurobohkan, tapi aku tidak yakin kalau sampai tewas. Seseorang telah menyelamatkannya. Yah, ternyata tewas juga. Mungkin karena pukulanku yang keras," jelas Rangga. Aku, Dewayani tergagap. "Kau tahu, siapa yang membawanya ke tempat ini?" tanya Rangga langsung. "Aku tidak tahu," jawab Dewayani. "Ya, kau memang tidak tahu. Tapi, roh yang ada dalam dirimulah yang tahu. Aku yakin kaulah yang membawanya ke sini, tapi tanpa disadari olehmu." Kau menuduhku?" agak tersedak suara Dewayani. "Sama sekali tidak, justru aku ingin menolongmu, Dewayani. Kau dalam kesulitan besar, dan aku yakin kau tidak ingin berlarut-larut dengan semua ini. Kau ingin bebas dari semua pengaruh yang membuatmu tidak berdaya, bukan?"
Dewayani diam dengan kepala tertunduk, dan agak lama juga membisu. Perlahan-lahan gadis itu mengangkat kepalanya, langsung menatap Rangga dengan pandangan sayu. "Percayalah, Dewayani, aku akan membebaskan dirimu dari pengaruh iblis itu," tegas Rangga. "Tidak, kau tidak akan sanggup, Kakang. Dia terlalu kuat untuk dilawan. Seluruh diriku sudah hampir dikuasainya. Tinggal menunggu waktu saja, Kakang." "Percuma, tidak ada gunanya," pelan dan tersendat suara Dewayani. "Dengan bantuanmu, aku yakin mampu mengusir iblis itu dari dalam dirimu," Rangga meyakinkan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Dewayani. "Tetapkan dirimu. Lawan setiap kali dia mencoba merasuk dan menguasaimu." Dewayani menggeleng-gelengkan kepalanya. Air bening mulai terlihat menitik dari sudut matanya. Sementara itu Caraka hanya mendengarkan saja. Sedikit sudah bisa dimengerti, karena Rangga sebelumnya telah menceritakan perihal gadis ini. Tapi pemuda itu belum begitu memahami tentang roh sang penakluk yang dimaksudkan pendekar Raja Wali Sakti itu. Roh yang katanya tengah berusaha menguasai diri Dewayani sepenuhnya. Gadis itu akan dijadikan penerus sang penakluk yang akan menggemparkan seluruh rimba persilatan. "Tidak mungkin, Kakang. Aku tidak kuat menolak kehadirannya. Kalau ingin menghentikan, bunuhlah aku sekarang juga." "Aku rela, Kakang," sergah Dewayani setengah meratap. "Tidak, Dewayani. Bukan cara itu yang kuinginkan. Memang bisa saja kau korbankan dirimu, tapi iblis itu akan mencari gadis lain atau pemuda yang cocok dengannya. Tapi tidak mungkin aku mampu melawannya, Kakang. Kau bisa melenyapkannya, tapi juga harus membunuhku. Tidak ada jalan lain lagi. Bunuhlah aku selagi dia berada di dalam tubuhku. Di situ, aku akan berusaha untuk tidak melawan." "Aku tahu itu, Dewayani. Tapi hal seperti itulah yang tidak kuinginkan. Ada cara lain, dan aku sendiri ragu apakah bisa menyelamatkanmu." "Lakukanlah, Kakang. Aku sudah lelah, dan tidak suka menjadi budak iblis untuk selamanya." Dewayani kelihatan pasrah. Rangga tersenyum terharu. Keyakinannya terbukti kalau Dewayani sebenarnya tidak menginginkan iblis itu bersarang di tubuhnya. Maka dengan demikian akan mempermudah cara yang akan digunakan, meskipun masih ragu-ragu akan keselamatan gadis itu sendiri. Terlalu besar resikonya, dan pendekar Raja Wali Sakti itu tidak punya pilihan lain. Cara yang akan ditempuhnya juga sungguh berbahaya bagi dirinya sendiri. Jika tidak kuat, tentu dirinya akan musnah dan roh sang penakluk akan semakin kuat lagi. Rangga sudah mempertimbangkan semua itu, dan hatinya sudah bertekad, apapun yang akan terjadi pada dirinya maupun pada Dewayani, harus dihadapi. Kemungkinan yang terburuk bagi mereka berdua adalah kematian. Sementara, iblis itu masih tetap tangguh untuk mencari tubuh baru berupa seorang manusia kembar yang kembarannya meninggal sebelum menghirup udara dunia. Ini sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa lagi ditolak. Bisa saja roh itu menyusup ke tubuh manusia lain dan sembarangan, tapi kekuatannya tidak akan setangguh bila menyusup di tubuh manusia kembar. Karena dia bisa menggunakan roh kembarannya yang biasanya memiliki sifat dan watak yang sangat berbeda. Jelasnya, dua roh yang menjadi satu di dalam tubuh seseorang. Sungguh sukar diterima akal sehat, tapi memang itulah kenyataannya. Dan pendekar Raja Wali Sakti harus menghadapinya dengan segala macam resiko terburuk sekalipun. Rangga sudah memutuskan, di sendang ini dan pada malam ini harus bertarung mengadu jiwa melawan roh sang penakluk. Rangga duduk bersila sambil memohon kekuatan pada sang pencipta. Sedangkan Dewayani juga duduk bersila di depan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tidak jauh dari mereka, Caraka mengawasi di samping ayahnya. Pemuda itu tidak ingin melewatkan saat-saat paling berharga dalam hidupnya untuk menyaksikan pertarungan tokoh dikdaya melawan roh yang sudah ratusan tahun meninggal. Bahkan dia sempat memanggil ayahnya untuk ikut menyaksikan. Ki Pudit sebenarnya tidak ingin, tapi karena didesak terus akhirnya ikut juga. Tidak ada orang lain lagi di sendang ini selain mereka berempat, dan malam terus merayap semakin larut. Udara dingin menyelimuti sekitarnya. Kabut semakin tebal, namun Rangga sudah berpesan agar tidak menyalakan api. Pendekar Raja Wali Sakti itu tetap duduk bersila menyatukan jiwa dan raganya pada sang pencipta, penguasa tunggal jagat raya ini.
Greak, tiba-tiba terdengar raungan keras. Oh, Kipudit tersentak kaget, sehingga sampai terlonjak melompat ke belakang anaknya. Tenang, ayah, jangan membuat gerakan yang akan mengundang iblis itu, kata Caraka. Iya, sahut Kipudit. Sementara itu Rangga menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Sebentar ditarik napas panjang, lalu dibuka matanya yang sejak tadi terpejam. Ditatapnya Dewayani yang duduk bersila di depannya. Wajah gadis itu mulai tampak berubah, dan tubuhnya menggigil seperti terserang demam. Kini seluruh raut wajah gadis itu pucat pasi. Hup, Rangga menghentakkan tangannya ke depan, dan tepat menempel di dada gadis itu. Seketika itu juga tubuh Dewayani bergetar bagai tersengat ribuan lebah berbisa. Tampak dari jari-jari tangan pendekar Raja Wali Sakti keluar sinar biru yang semakin lama semakin meluas menyelimuti dirinya dan Dewayani. Sinar biru membuat sekitarnya jadi terang benderang, sehingga memberi keleluasaan pada Caraka dan ayahnya untuk melihat jelas. HSSS, Rangga mendesis. ARGHK, Dewayani meraung keras sambil menggeliat-geliatkan tubuhnya. Tapi sebentar kemudian gadis itu hanya diam kaku tak bergeming sedikit pun. Dan Rangga juga tak bergerak-gerak, dan kedua telapak tangannya tetap menempel erat di dada gadis itu. Cahaya biru masih bersinar terang menyelimuti kedua orang itu. Tak ada yang tahu kecuali mereka berdua kalau di dalam jiwa mereka tengah berlangsung suatu pertarungan ganjil. Rangga melepaskan jiwanya dari raga dan menyatu ke dalam raga Dewayani. Di alam sana, pendekar Raja Wali Sakti bertemu seorang laki-laki bertubuh kekar, dan berwajah tampan mengenakan baju putih dari bahan halus. Namun di balik ketampanan wajahnya terbersih cahaya mata kejam, sekejam iblis. "Siapa kau sebenarnya, anak muda?" tanya sang penakluk dengan suara dingin menggetarkan. "Aku pendekar Raja Wali Sakti, murid tunggal pendekar Raja Wali yang hidup di zamanmu." Rangga memperkenalkan diri. Ternyata kau lebih tangguh dari gurumu sendiri, anak muda. Kau mampu memisahkan jiwa dan ragamu untuk menemuiku di sini, dalam raga semayamku. Aku datang dengan satu maksud, sang penakluk. Tidak perlu kau katakan, anak muda. Sudah ku ketahui apa maksudmu. Kalau begitu, enyahlah dari tubuh Dewayani. Dan jangan ganggu dia lagi. Bukan di sini tempatmu, sang penakluk. Kau sudah punya tempat tersendiri, bukan di alam dunia lagi, tegas Rangga. Hebat sekali pengusiranmu ini, anak muda. Tapi, ketahuilah, aku sudah mati, dan tidak akan mati untuk kedua kalinya. Sia-sia saja usahamu, anak muda. Malah aku khawatir, kaulah yang akan tewas di sini seperti si iblis hitam tolol itu. Jika kau jantan, aku menantangmu bertarung sampai salah satu di antara kita tewas. Tantang Rangga. Hahaha, bagus. Aku terima tantanganmu, anak muda. Tapi jangan menyesal, karena kau terlalu bodoh meninggalkan ragamu. Bersiaplah, sang penakluk, desis Rangga. Sret. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak akan tanggung-tanggung lagi. Langsung dicabut pedang Raja Wali Sakti dari dalam warangkanya. Sementara itu sang penakluk melompat mundur 2 tindak. Arena pertarungan yang akan terjadi ini memang berada di dalam tubuh Dewayani. Tapi yang dilihat Rangga hanyalah gumpalan asap bercampur cahaya biru. Suatu yang sangat luas tak bertepi. Dan yang pasti, tak akan ditemukan lagi. Jika selamat kembali ke dunia. Haid. Iya. Secara bersamaan mereka berlompatan memberi serangan. Rangga mengebutkan pedangnya menggunakan jurus pedang pemecah sukma. Pertarungan yang sangat ganjil tak dapat dihindari lagi. Sementara itu Caraka dan ayahnya hanya bisa melihat tubuh Rangga dan Dewayani terguncang-guncang dalam selimut cahaya biru yang keluar dari sela-sela jari tangan pendekar Raja Wali Sakti yang menempel erat di dada gadis itu. Tampak jelas, cahaya itu seperti memberi petunjuk jalannya pertarungan di dalam. Sebentar cahaya itu redup, dan sebentar kemudian terang benderang. Beberapa kali Rangga menggeletar dan mengerang lirih, tapi Dewayani setiap kali juga mengerang dengan tubuh berkelojotan bagai meregang nyawa. Sedangkan dalam raga Dewayani, pendekar Raja Wali Sakti yang hanya jiwanya saja masih bertarung sengit melawan roh sang penakluk. Pertarungan berjalan sengit, karena masing-masing mengerahkan ilmu-ilmu sulit dan sangat tinggi tingkatannya.
Tampak jelas kalau roh sang penakluk selalu menghindar dari tebasan dan tusukan pedang di tangan Rangga. Hiya, yeya. Jurus demi jurus berlalu cepat. Entah sudah berapa jurus yang dikerahkan masing-masing. Bahkan sesekali mereka menggunakan ajian kesaktian. Namun tampaknya mereka sama-sama tangguh. Pertarungan yang cukup adil, masing-masing lawan hanya bisa menolong diri sendiri untuk kelangsungan hidup. Modar. Iya, tiba-tiba Rangga berteriak keras sambil melontarkan satu pukulan keras. Pukulan lurus bertenaga dalam sempurna ini mengarah ke bagian perut. Pada kenyataannya sang penakluk masih bisa menghindari dengan manis sekali. Tapi mendadak saja dia terperangah, karena tanpa diduga sama sekali Rangga mengibaskan pedangnya ke arah leher selagi tubuhnya miring menghindari pukulan lawan. Keparat umpat sang penakluk seraya cepat-cepat menarik lehernya ke belakang. Tapi pada saat itu, Rangga secepat kilat menarik pulang pedangnya, dan secepat itu pula diputar tubuhnya sambil mengibaskan pedangnya ke arah dada. Sungguh suatu jurus luar biasa. Akibatnya sang penakluk mengalami kesukaran menghindari, sehingga krep. Sang penakluk menjerit keras melengking tinggi. Seketika ujung pedang Raja Wali Sakti berhasil mengoyak dada roh sang penakluk. Laki-laki muda berwajah tampan itu kontan terhuyung ke belakang sambil mendekap dadanya. Pada saat itu, Rangga tidak memberi kesempatan lagi. Sambil berteriak keras, pendekar Raja Wali Sakti itu melompat dan mengibaskan pedangnya ke arah leher. Hiya, keras. Kembali sang penakluk menjerit keras. Seketika lehernya terbabat buntung, sehingga kepalanya menggelinding. Sebelum tubuh itu ambruk, kembali Rangga menghunjamkan pedangnya ke dada. Dan secepat menarik pedangnya keluar, secepat itu pula disarungkan kembali. Maka, Aji Cakra Buana Sukma, hiya, gler. Seketika tubuh sang penakluk meledak dan hancur menjadi debu saat dari telapak tangan Rangga memercik kilat berwarna biru. Rangga berdiri tegak memandangi debu yang berkepul menyatu bercampur asap. Kemudian dirapatkan kedua tangannya di depan dada, lalu perlahan-lahan menghilang. Hup. Rangga melepaskan tangannya dari dada Dewayani. Seketika itu juga Dewayani terkulai sambil merintih lirih. Tampak dari atas kepalanya mengepul asap putih kebiru-biruan. Dewayani, panggil Rangga seraya menyentuh bahu gadis itu. Tak ada lagi cahaya biru yang menyelimuti mereka. Semuanya lenyap, tepat saat tangan pendekar Raja Wali Sakti ditarik kembali dari dada gadis itu. Oh, Dewayani merintih lirih. Kau sudah selamat, Dewayani, ujar Rangga memberitahu. Oh, Kakang. Dewayani menangis dan memeluk pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga menepuk-nepuk punggung gadis itu, kemudian melirik Caraka dan ayahnya yang masih saja berdiri di tempatnya. Tolong nyalakan api, Caraka, pinta Rangga. Oh, iya, segera, sahut Caraka bergegas. Kita semua selamat, Dewayani. Tidak ada yang mengganggumu lagi, ucap Rangga seraya melepaskan pelukan gadis itu. Terima kasih, Kakang. Tapi, kenapa? Apakah mereka suka menerimaku lagi? Pasti, Dewayani. Aku yang akan mengatakan kepada mereka, celetuk Kipudit yang sudah berada di belakang Rangga. Terima kasih. Aku bahagia sekali, desah Dewayani. Ya, kita semua bersyukur bisa selamat, dan iblis itu tidak akan kembali lagi, ucap Kipudit sok tahu. Mudah-mudahan, sambung Rangga mendesah. Malam ini mereka terpaksa bermalam di Sendang, karena tidak mungkin kembali ke desa malam-malam begini. Masih terlalu jauh menjelang pagi. Mereka berkumpul mengelilingi api unggun yang dibuat Caraka. Dan Rangga terpaksa menceritakan pertarungannya atas desakan mereka semua. Dan mereka semua bersyukur karena sang penakluk sudah tiada. Tapi, tidak demikian halnya Rangga. Dia masih ragu, apakah sang penakluk sudah dilenyapkan. Tapi untuk sementara ini, Dewayani bisa hidup tenang tanpa gangguan lagi. Selesai. Episode selanjutnya, Dewa Iblis. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.